4, 3, 2, 1, go! Fakta yang mengejutkan. Tuan Muda Jiaolong, Patriark berkata bahwa Tuan Muda Tian Lei telah kembali. Ucap tetua yang menghampiri pemuda di pinggir kolam. Pemuda yang bernama Xuanming Jiaolong tersebut tersenyum dan berbalik. Maka izinkan aku merepotkan tetua untuk mengantarku. Ucapnya dengan bahasa yang ramah. Tetua di depannya mengangguk. Lalu, tolong ikuti saya. Ucap tetua tersebut dan berjalan di depan Xuanming Jiaolong. Melihat Xuanming Jiaolong mulai pergi dari taman kultivasi, para gadis yang memperhatikannya sejak lama segera memasang ekspresi kecewa. Di tengah jalan menuju aula besar tempat Tian Lei dan Jiang Feng berada, Xuanming Jiaolong dan tetua tersebut kemudian berpapasan dengan Xiao Hong dan Ning'er. Tetua tersebut berhenti sejenak untuk memberi hormat pada sangat putra suci kemudian lanjut untuk mengantar Xuanming Jiaolong. Di jalan tersebut, Xuanming Jiaolong menatap wajah Ning'er dengan tatapan serius dan membuat Ning'er berbalik menatapnya dengan heran tapi terus saja berjalan. Xuanming Jiaolong berhenti sejenak dan berbalik untuk menatap punggung Ning'er. Itukah orangnya? Gadis yang akan ditakdirkan untuk. Sayang sekali, permata yang begitu indah namun memiliki takdir yang tak cukup baik. Meskipun begitu, senior Tian Lei bisa saja. Ucapnya dalam hati tanpa melanjutkannya kemudian kembali berjalan untuk menyusul tetua yang mengantarnya. Di depan aula besar, pintu besar di sana mulai terbuka dan Xuanming Jiaolong melangkah masuk untuk menemui Tian Lei dan Jiang Feng. Melihat Tian Lei dan Jiang Feng berdiri di tengah aula, Xuanming Jiaolong segera menakupkan kedua tangannya dan memberi hormat pada keduanya. Junior ini memberi hormat pada kedua senior. Ucap Xuanming Jiaolong dengan senyuman hangat di wajahnya. Melihat Xuanming Jiaolong yang memberi hormat pada mereka, Tian Lei dan Jiang Feng hanya mengangguk saja. Tian Lei dan Jiang Feng kemudian saling bertatapan dan mengangguk bersama. Kemudian, Tian Lei melihat ke arah Xuanming Jiaolong dan maju selangkah. Bocah, apa informasi rahasia yang ingin kau beritahukan pada kami? Dan bagaimana kau bisa? Senior Tian Lei, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, izinkan aku untuk memperkenalkan diri. Namaku adalah Xuanming Jiaolong, aku adalah murid dari Dewa Peramal. Xuanming Jiaolong segera memotong perkataan Tian Lei sebelum Tian Lei menyelesaikan perkataannya. Tian Lei mengangkat alisnya tanpa rasa terkejut sama sekali dalam raut wajahnya. Ini karena dia memang telah mengetahui identitas Xuanming Jiaolong saat mereka baru pertama kali bertemu. Yah, aku sudah tahu itu. Dan lagi, hanya Xuanming Xiangshen dan muridnya lah yang memiliki marga Xuanming di dunia ini. Ucap Tian Lei saat dirinya tersenyum tipis. Berbeda dengan Tian Lei yang menunjukkan ekspresi santai, Jiang Feng tampak terkejut dan tidak percaya dengan identitas Xuanming Jiaolong ini. Ia telah membelalakan matanya dan mulutnya sedikit menganga. Tian Lei, apakah kau yakin dia benar-benar murid Sang Dewa Peramal? Tanya Jiang Feng. Tian Lei mengangguk. Aku sebenarnya telah mengetahuinya sejak kami bertemu beberapa waktu yang lalu. Ucapnya dan Jiang Feng menelan ludahnya kemudian mulai menghilangkan ekspresi terkejutnya. Tian Lei lalu menoleh ke arah Xuanming Jiaolong. Lalu, bagaimana kabar gurumu?
Dan bagaimana bisa kau yang sangat ia jaga bisa berkeliaran di dunia luar? Tanya Tian Lei. Xuanming Jiaolong menunduk ketika Tian Lei bertanya demikian. Ia kemudian menghela nafasnya dan menatap Tian Lei dengan serius. Guruku telah mati. Ucap Xuanming Jiaolong agak terbata meskipun tatapannya begitu serius. Setelah mendengar berita kematian Dewa Peramal dari muridnya sendiri, Tian Lei dan Jiang Feng segera terkejut dengan mata yang membelalak. Di tengah keterkejutannya itu, Tian Lei menelan ludahnya dengan tegang. Apa kau serius? Orang sekuat beliau, siapa yang bisa membunuhnya? Tian Lei bertanya dengan sedikit gagap. Senior Hicks. Sebenarnya, bukan hanya guruku yang mati. Hicks. Seluruh kenalanmu di lingkaran surgawi bahkan seluruh kekuatan yang ada di lingkaran surgawi telah lenyap. Hicks. Xuanming Jiaolong yang awalnya bersikap tenang segera menangis sejadi-jadinya saat ia mulai berkata demikian. Wajahnya yang penuh senyuman selama ini bahkan adalah palsu, semua itu adalah senyuman palsu. Dirinya sebenarnya terus menangis tapi ia memaksa dirinya untuk menyembunyikannya dalam senyuman palsunya. Dek. Mendengar kata-kata dari Xuanming Jiaolong, Tian Lei terdiam sejenak, nafasnya tiba-tiba menjadi sesak dan jantungnya berdetak kencang. Ia menelan ludahnya dengan tegang dan menatap Xuanming Jiaolong dengan tatapan yang kejam. Apa-apaan itu? Apa yang kau katakan bajingan? Kau mencoba menipuku, Mana mungkin orang-orang itu bisa mati dengan mudah, dasar sialan. Tian Lei segera menarik kerah baju Xuanming Jiaolong dan berkata dengan kasar padanya. Amarah Tian Lei benar-benar meluap saat ini, ia tahu Xuanming Jiaolong mungkin takkan berbohong padanya. Tapi, dirinya pun tidak bisa mempercayai bahwa saudara, sahabat, teman dan banyak kenalannya telah mati begitu saja. Di saat Tian Lei mengamuk pada Xuanming Jiaolong, Jiang Feng dengan cepat segera maju dan memegang pergelangan tangan Tian Lei untuk menariknya mundur. Kemudian, Tian Lei dengan tatapan dinginnya segera bertatapan dengan Jiang Feng. Apa yang kau lakukan dasar sialan? Ucap Tian Lei dengan dingin. Berhentilah. Kau pikir kau yang tiba-tiba marah tidak jelas seperti ini akan menyelesaikan masalah? Ucap Jiang Feng yang membalas Tian Lei dengan nada dingin. Tian Lei mendecak kesal dan menarik pergelangan tangannya yang dicengkram Jiang Feng. Cek! Sialan! Gumamnya dan berjalan mendekati patung batu. Buak! Sebuah patung batu segera hancur dengan satu tinju oleh Tian Lei yang sedang mencoba menghilangkan amarahnya. Jiang Feng menatap Xuanming Jiaolong yang sedang menangis. Jiaolong, tenanglah. Dan berceritalah perlahan dengan tenang pada kami, agar kita bisa mencerna ini semua dengan baik. Ucap Jiang Feng yang memegang pundak Xuanming Jiaolong untuk menenangkannya. Mendengar perkataan Jiang Feng, Xuanming Jiaolong menjadi agak tenang dan mencoba untuk menghentikan tangisannya. Xuanming Jiaolong mengangguk dan mulai mengelap air mata dan hingusnya. Setelah melihat Xuanming yang sudah agak tenang, Jiang Feng melihat ke arah Tian Lei yang telah menghancurkan belasan batu. Hei Tian Lei, Jiaolong akan bercerita lebih lanjut. Kau dengarkanlah. Ucap Jiang Feng dan Tian Lei mengangguk tanpa menoleh. Kemudian,
Xuanming Jiaolong pun mulai menceritakan bagaimana klan darah yang sebenarnya memiliki kekuatan yang sangat besar dan memulai perang untuk menguasai dunia ini dimulai dari lingkaran surgawi. Xuanming Jiaolong bercerita dengan detail semua kejadian yang telah terjadi di lingkaran surgawi, mulai dari kehancuran 5 klan kuno dan seluruh kekuatan yang ada di lingkaran surgawi, kematian Dewi Teratai Putih dan gurunya, sampai pengkhianatan 3 sekte besar yang tunduk pada klan darah. Ramalan. Beberapa saat kemudian, setelah Xuanming Jiaolong telah selesai menceritakan apa yang telah terjadi di wilayah lingkaran surgawi, keadaan di aula segera menjadi hening. Setelah mendengar cerita Xuanming Jiaolong, ekspresi wajah Jiang Feng tampak sedikit tegang, bahkan ia sampai susah payah menelan ludahnya. Sementara Tian Lei, ia masih memasang raut wajah dingin bercampur dengan rasa kesal. Tian Lei mengeraskan rahangnya dan mengeratkan kepalan tangannya saat dirinya berpikir keras. Bajingan! Apanya yang ingin menciptakan keseimbangan dengan kematianku? 3 sekte itu jelas bukan manusia, mereka adalah iblis yang sebenarnya. Aku bersumpah akan membuat mereka mati dengan mengerikan. Ucap Tian Lei pelan dengan amarah besar yang ia tahan. Jiang Feng dan Xuanming Jiaolong mengangguk untuk membenarkan pernyataan Tian Lei. Yah! Dan yang lebih mengejutkannya lagi adalah klan darah. Mereka benar-benar bersembunyi dengan baik selama hampir 1000 tahun ini. Ucap Jiang Feng yang masih tak percaya bahwa klan darah yang ia tahu, sebenarnya memiliki kekuatan yang dahsyat. Jiang Feng menoleh ke arah Tian Lei. Lalu, apa yang akan kita lakukan sekarang? Berdasarkan cerita Jiaolong, tampaknya mereka akan menjadikan Song Jian sebagai target selanjutnya. Apa kau memiliki rencana? Tian Lei melihat ke arah Jiang Feng dan mengangguk dengan yakin. Ya, tentu saja. Ini telah aku pikirkan sejak aku mencapai benua tengah. Ucap Tian Lei dan ia berbalik. Dirinya menghirup nafas panjang dan menghembuskannya perlahan sebelum senyuman terukir di wajahnya. Aku akan membentuk aliansi 4 wilayah. Ucap Tian Lei dengan percaya diri. Jiang Feng dan Xuanming Jiaolong saling bertatapan sebelum mereka melihat ke arah Tian Lei lagi. Aliansi 4 wilayah. Jiang Feng bergumam pelan saat ia menatap punggung Tian Lei. Tian Lei mengangguk. Ya, aku akan menyatukan kekuatan utama 4 wilayah untuk berperang dengan klan darah. Ucap Tian Lei. Mendengar ini, Jiang Feng membelalakkan matanya. Mungkin saja. Ya, jika itu benar-benar terwujud, mungkin saja kita memiliki kesempatan untuk menang. Ucapnya. Tian Lei melirik Xuanming Jiaolong dengan tajam dan berbalik untuk menatapnya secara penuh. Ia berjalan perlahan menuju Xuanming Jiaolong dan meletakkan telapak tangannya di pundak Xuanming Jiaolong. Jiaolong, maafkan aku atas sikapku yang sebelumnya. Aku terlalu terbawa emosi. Ucap Tian Lei dan Xuanming Jiaolong segera mengangguk dengan cepat. Setelah melihat anggukan kepala dari Xuanming Jiaolong, Tian Lei menurunkan tangannya dari pundak Xuanming Jiaolong. Kau bilang gurumu memberikan hasil ramalannya padamu. Lalu, apakah kau bisa memberitahuku apa yang akan terjadi di masa depan? Tanya Tian Lei. Xuanming Jiaolong menunjukkan tatapan serius dan menggeleng perlahan. Tidak.
Guruku selalu berkata bahwa ketika kami memberitahu hasil ramalan kami dengan jelas pada orang lain, itu mungkin akan merubah masa depan, entah itu berubah menjadi lebih baik atau bahkan lebih buruk. Ucap Xuanming Jiaolong dengan serius. Tian Lei menghela nafasnya dengan raut wajah kecewa dan mengangguk. Baiklah, tak apa. Ucap Tian Lei dan melambai-lambaikan tangannya. Melihat Tian Lei yang agak kecewa, Xuanming Jiaolong pun memejamkan matanya sejenak dan membukanya lagi setelah ia menghela nafasnya. Senior Tian Lei. Xuanming Jiaolong memanggil Tian Lei yang berdiri membelakanginya. Tian Lei yang mendengar dirinya dipanggil pun segera berbalik dan menatap Xuanming Jiaolong dengan alis terangkat. Ada apa? Saat ini mungkin aku bisa memberitahu dua ramalan yang aman untuk diberitahukan padamu. Ucap Xuanming Jiaolong dengan senyuman hangat. Mendengar hal ini, raut wajah Tian Lei segera kembali ceria. Oh, apa itu? Tian Lei bereaksi dengan cepat. Xuanming Jiaolong memejamkan matanya. Ya, karena aku pun tak bisa melihatnya dengan jelas, kurasa ini bukanlah hal yang dapat merubah masa depan dengan kejam. Ucapnya. Yang pertama, guruku pernah berkata bahwa kita memiliki kesempatan menang yang besar jika kau terus melihat ke depan. Lanjut Xuanming Jiaolong saat ia membuka matanya. Benarkah? Jiang Feng segera bereaksi dengan cepat mendengar hal yang sangat bagus ini dan Xuanming Jiaolong mengangguk untuk membalasnya. Raut wajah Tian Lei kemudian berubah menjadi serius. Lalu, apa yang kedua? Tanya Tian Lei yang penasaran. Mendengar ini, Xuanming Jiaolong segera menarik nafasnya. Yang kedua, aku pun tak mengetahuinya dengan jelas. Tapi yang aku lihat adalah kalimat seperti ini, langit akan runtuh dan memunculkan 3 dewa, peristiwa yang besar akan mengubah dunia, 4 bintang melayani istana sang kaisar akan mendapatkan berkah dari surga. Buk! Xuanming Jiaolong segera jatuh setelah selesai dengan perkataannya, tubuhnya bergetar kesakitan dan Xuanming Jiaolong langsung memegang kepalanya dengan kuat. Jiaolong. Tian Lei dan Jiang Feng terkejut dan segera menghampiri Xuanming Jiaolong dengan ekspresi khawatir. Ada apa denganmu? Tian Lei bertanya dengan cepat tapi Xuanming Jiaolong terus memegang kepalanya yang sepertinya sangatlah sakit. Aku tidak apa-apa. Kurang lebih seperti itu yang bisa aku beritahukan dan mungkin ini akan terjadi dalam waktu dekat. Ucap Xuanming Jiaolong terbata-bata sambil menahan rasa sakit yang luar biasa di kepalanya dan kemudian jatuh pingsan. Tetua. Jiang Feng yang panik segera memanggil tetua yang mengantar Xuanming Jiaolong tadi. Sang tetua datang dan segera menghampiri Jiang Feng dan Tian Lei. Patriark, ada apa? Ucapnya yang ikut panik setelah melihat patriarknya saat ini. Bawa Jiaolong ke kediaman yang dekat dengan kediamanku. Panggil tetua yang ahli dalam pengobatan dan tolong obati dia. Ucap Jiang Feng dan tetua tersebut segera mengangguk. Setelah melihat tetua tersebut telah pergi membawa Xuanming Jiaolong, Jiang Feng melirik ke arah Tian Lei yang memasang raut wajah serius. Kau menemukan sesuatu? Tanya Jiang Feng. Tian Lei menggeleng dengan dirinya yang masih berpikir keras. Entahlah. Langit akan runtuh dan memunculkan 3 dewa. Peristiwa yang besar akan mengubah dunia. Mungkin saja akan ada hal yang terjadi di langit karena 3 sosok dan peristiwa ini akan memberikan perubahan untuk dunia ini.
entah menjadi lebih baik atau bahkan membawa bencana. Ucap Tian Lei. Itu cukup masuk akal. Balas Jiang Feng. Lalu, 4 bintang yang melayani istana kaisar. Apakah 4 kota bintang? Ucap Jiang Feng yang asal menebak. Tian Lei menahan tawanya, ia mengangkat alisnya dan berkata dengan nada bercanda. Lalu apa? Apakah kau adalah kaisarnya? Mendengar ini, Jiang Feng membelalakkan matanya seperti tampak telah mendapatkan jawabannya. Tian Lei, mungkin saja itu benar. Ucapnya dengan serius. Tian Lei terdiam saat menatap Jiang Feng yang serius dan menelan ludahnya dengan tegang. Apa maksudmu? Tanya Tian Lei dengan suara pelan. Jiang Feng menatap Tian Lei dengan serius. Jiaolong bilang bahwa kau adalah pahlawan yang bisa menyelamatkan dunia ini. Kita ibaratkan pahlawan ini sebagai kaisar yang dimaksud dalam ramalan, dan kaulah kaisarnya. Lalu kau ada di istana petir utaraku yang diibaratkan sebagai istana kaisar. 4 bintang melayani istana kaisar, 4 kota bintang melayani istana petir utara. Ini bisa saja benar. Ucap Jiang Feng dengan serius. Tian Lei memejamkan matanya dan mengangguk. Ia mulai membuka matanya dan mengeluarkan tatapan serius yang menatap Jiang Feng. Lalu, Tian Lei berkata dengan pelan dan Jiang Feng segera mengangguk. Kemungkinan peristiwa di langit yang akan memunculkan 3 dewa itu akan terjadi di langit yang menjadi atap 4 kota bintang. Ucap Jiang Feng. Keberadaan Nixien. Selanjutnya, setelah Jiang Feng mengatakan perkataannya tersebut, wajahnya segera berubah menjadi tegang dan ia menelan ludahnya dengan tegang. Sial, jika itu benar-benar terjadi, apa yang akan menimpa 4 kota bintang dan istana petir utara? Ucap Jiang Feng dengan raut wajah serius. Tian Lei menghela nafasnya saat melihat temannya tersebut segera berubah. Ia mengangkat tangannya dan meletakkannya di pundak Jiang Feng. Tenanglah. Kita masih belum tahu apa yang akan terjadi dan kau tidak lupa, kan? 4 bintang akan mendapatkan berkah dari surga. Bisa jadi ini adalah pertanda baik. Ucap Tian Lei dengan senyuman percaya diri untuk menghibur temannya tersebut. Jiang Feng mengangguk pelan dan menatap Tian Lei. Lalu, kapan kau akan membentuk aliansi yang kau katakan sebelumnya? Tanya Jiang Feng. Sebelum melakukan itu, aku harus menyelesaikan urusanku terlebih dahulu. Setelah aku menghancurkan sekte gerbang Dewa Racun dan melewati peristiwa yang akan datang, maka kita akan segera membentuk aliansi 4 wilayah. Ucap Tian Lei dengan yakin. Tian Lei menatap Jiang Feng dan tersenyum. Sebelum itu, kita harus meningkatkan kekuatan istana petir utara. Gunakanlah semua yang sumber daya yang telah aku kumpulkan di tempatku dan gunakan semua koin emas ini untuk memperluas kediaman istana petir utara menjadi 10 kali lipat, bahkan lebih. Ucap Tian Lei sembari menyerahkan cincin penyimpanannya yang berisi 99 miliar koin emas. Jiang Feng menelan ludahnya saat menerima uang yang sangat banyak dari Tian Lei. Tatapan matanya kini membesar dan melihat Tian Lei dengan kagum. Apa kau serius? Tanya Jiang Feng yang tahu bahwa Tian Lei yang ia kenal bukanlah orang yang sangat dermawan. Tian Lei mengangguk. Tidak ada gunanya menyimpan banyak harta jika dunia akan segera mencapai akhirnya. Karena itu,
Lebih baik gunakan semua yang kita punya untuk melakukan peningkatan. Ucap Tian Lei. Berapa banyak alkemis tingkat 8 yang kau miliki? Tanya Tian Lei. Mungkin sekitar 5 tetua yang merupakan alkemis tingkat 8 dan tetua agung adalah alkemis tingkat 9. Balas Jiang Feng setelah sedikit mengingat-ingat. Tian Lei mengangguk lega. Itu sudah lebih dari cukup, aku akan memberikan satu resep pil pada mereka. Dengan pil itu, kemungkinan kita dapat menciptakan 100 sovereign muda dalam 1 tahun. Ucapnya. Mendengar ini, Jiang Feng segera terkejut dan membelalakkan matanya. Kau serius? 100. Jiang Feng tak dapat menahan rasa keterkejutannya, karena 100 sovereign bukanlah kekuatan yang dapat diremehkan. Bahkan, murid inti dari Istana Petir Utara saat ini saja hanya belasan orang yang telah mencapai ranah sovereign. Tian Lei tersenyum remeh. Apa kau tidak percaya padaku? Jiang Feng segera tersenyum dan merangkul Tian Lei. Hehe, tentu saja aku percaya. Tidak pernah diriku ini meragukanmu. Ucap Jiang Feng dengan ceria setelah berangan bagaimana dirinya nanti akan memiliki kekuatan 100 sovereign lebih. Sebelum itu, aku ingin meminta bantuanmu. Ucap Tian Lei dan membuat Jiang Feng menatapnya. Bantuan apa? Jiang Feng bertanya dengan alis terangkat. Aku ingin kau menemukan seseorang untukku. Aku akan membawanya denganku bersama Xiao Hong untuk menghancurkan sekte Gerbang Dewa Racun. Ucap Tian Lei dengan serius. Jiang Feng mengangguk. Berikan semua ciri-ciri yang ada. Maka aku akan memerintahkan ratusan murid untuk mencarinya dalam 1 bulan. Ucap Jiang Feng dan keduanya mengakhiri pertemuan hari itu. 1 bulan kemudian. Setelah Tian Lei selesai membantu Ning'er untuk mengikat kontrak dengan pedang yang mereka menangkan di lelang, Tian Lei memutuskan untuk melakukan pelatihan tertutup sambil menunggu hasil pencarian murid-murid Istana Petir Utara atas seseorang yang ingin ia temukan. Orang yang dicari oleh Tian Lei adalah Nixien, kakak dari Yuer yang diculik oleh orang-orang sekte Gerbang Dewa Racun beberapa tahun yang lalu. Tian Lei mengajak Nixien untuk menghancurkan sekte Gerbang Dewa Racun karena menganggap bahwa Nixien lah yang paling berhak untuk menyelamatkan adiknya. Meskipun kemungkinan besar Nixien ini akan menjadi beban dalam menyerang sekte Gerbang Dewa Racun, Tian Lei menyingkirkan pikiran tersebut dan memutuskan tetap akan mengajak Nixien. Di dalam kediaman Tian Lei yang memuat 3 pohon spiritual, Tian Lei tampak sedang duduk di atas batu datar dengan sikap berkultivasi. Energi spiritual di sekitar yang diciptakan oleh ketiga pohon spiritual sangatlah dahsyat. Hanya dalam waktu kurang dari 1 bulan, Tian Lei telah mendapatkan peningkatan besar dalam kultivasinya, meskipun masih agak jauh dari Sovereign Bintang 7. Saat Tian Lei sedang berkultivasi dengan konsentrasi fokus dan ketenangan mendalam, seseorang mulai berjalan ke arahnya secara perlahan. Sudah kuduga, kau masih melakukan aktivitas membosankan di sini. Ucap orang tersebut yang tak lain adalah Jiang Feng yang beberapa waktu ini telah disibukkan dengan tugas dalam mencari keberadaan Nixien. Mendengar suara yang agak pelan ini, Tian Lei perlahan mulai membuka matanya dan tatapan matanya yang tenang segera melihat ke arah Jiang Feng. Pada akhirnya kau baru datang ke sini sekarang. Bagaimana hasilnya? Apakah kau telah menemukan Nixien? Tanya Tian Lei. Jiang Feng mengangguk dengan tenang.
Yah, begitulah. Tian Lei menghela nafas lega dan memejam. Seperti biasa, kau memang bisa diandalkan. Ucap Tian Lei. Ia membuka satu matanya dan melirik ke arah Jiang Feng. Lalu, bagaimana dengan Jiaolong? Apakah dia telah siuman? Ya, dia telah siuman seminggu yang lalu. Dengan bantuannya lah kami dapat menemukan petunjuk lebih tentang keberadaan Nixien. Tapi, sepertinya bocah itu kehilangan banyak hal dan tak bisa melakukan ramalan besar setelah ia pingsan saat itu. Ucap Jiang Feng dengan rasa cemas. Tian Lei kemudian menunjukkan tatapan tajam pada Jiang Feng saat dirinya menyadari bahwa raut wajah Jiang Feng saat ini agak aneh. Ia seperti tidak yakin akan sesuatu. Jiang Feng, katakanlah, apa yang sedang kau sembunyikan? Tanya Tian Lei dengan serius. Mendengar ini, Jiang Feng hanya bisa menghela nafas. Yah, aku pun tak boleh menyembunyikan ini darimu. Meskipun kami telah menemukan orang yang kau cari, kami pun tak yakin bahwa dialah orang yang kau cari. Ada sedikit hal yang berbeda dari orang yang kami temukan ini. Ucap Jiang Feng terus terang. Tian Lei mengangkat alisnya. Apa? Memangnya apa yang salah? Tanya Tian Lei. Nixien yang kami temukan ini memiliki ciri fisik yang agak berbeda dengan yang kau beritahukan padaku. Dia memiliki rambut putih panjang dan mata harimau yang tampaknya telah menyatu sepenuhnya dengan dirinya. Coba kau lihat sendiri. Ucap Jiang Feng. Jiang Feng mengeluarkan sebuah gulungan yang merupakan lukisan dari seseorang. Ia lalu melemparkan lukisan tersebut dan Tian Lei segera mengambil dan membukanya. Setelah membuka gulungan lukisan tersebut, Tian Lei dapat melihat sosok yang memiliki wajah yang sama dengan Nixien yang ia ingat dulu, namun yang sekarang wajahnya tampak lebih dewasa. Seperti yang dikatakan Jiang Feng, Nixien di dalam lukisan memiliki rambut putih panjang dan mata yang sangat persis dengan mata harimau asli. Bukan hanya itu yang berbeda, fisiknya pun tampak lebih sempurna dari yang diingat Tian Lei. Dalam lukisan, sosok Nixien yang dilihat Tian Lei saat ini memiliki tubuh yang jauh lebih tinggi dari yang dulu dan bentuk tubuhnya pun sangatlah ideal. Tian Lei memejamkan matanya dan memasukkan lukisan tersebut ke dalam cincin penyimpanannya. Aku akan menyimpan ini. Ucap Tian Lei dan Jiang Feng hanya mengangguk setuju. Hanya inikah yang mau temukan? Tanya Tian Lei lagi setelah ia menyimpan lukisan tersebut. Jiang Feng menggeleng. Jangan salah, bukan hanya fisiknya saja yang sangat berbeda. Kultivasinya pun sangat jauh berbeda. Dia bukanlah ahli Mahayana ataupun immortal, tapi sovereign. Ucap Jiang Feng dengan keras saat mengatakan kalimat terakhir. Mendengar fakta ini, Tian Lei segera terkejut, matanya membelalak dan ia menelan ludahnya dengan tegang. Kau bercanda? Apa muridmu tidak salah merasakan aura? Tanya Tian Lei yang masih tak bisa percaya dengan fakta itu. Raut wajah Jiang Feng menjadi serius saat ia menggeleng. Kau pikir aku mengirim murid pemula untuk permintaanmu? Tian Lei menghela nafas kemudian tersenyum. Yah, tidak perlu dipikirkan lebih jauh. Malah lebih bagus jika dia benar-benar sovereign. Ucap Tian Lei yang memutuskan untuk percaya. Tian Lei berdiri dan berhadapan dengan Jiang Feng. Di mana keberadaan Nixien sekarang? Daerah pinggiran gurun tak berujung. Dia ada di kota Suan.
balas Jiang Feng. Tian Lei tersenyum dan membuat Jiang Feng mengangkat alisnya. Panggil Xiao Hong sekarang, kami akan menjemput Ni Xian sekarang. Ucap Tian Lei. Ada yang masih ingat sama Ni Xian gak? Episode sebelumnya. Ramalan. Episode berikutnya. Penguasa Jalanan Timur, Ni Xian. Penguasa Jalanan Timur, Ni Xian. 1 bulan kemudian, daerah pinggiran gurun tak berujung. Di wilayah timur Zhongjian, tempat kekuasaan Sekte Api Pembakar Langit, terdapat sebuah gurun yang sangat luas dan belum pernah ada orang yang bisa menemukan ujung dari gurun tersebut. Ini adalah gurun tak berujung. Daerah dalam dari gurun ini dianggap cukup berbahaya karena banyak sekali monster gurun yang sangat kuat yang menghuninya, juga banyak misteri yang ada di dalamnya, banyak orang yang masuk ke daerah dalam dan hasilnya tidak pernah kembali. Bahkan dahulu pernah ada kasus seorang penguasa agung tak pernah kembali setelah memasuki gurun bagian dalam. Karena itu, banyak juga yang menjuluki daerah dalam dari gurun tak berujung ini sebagai gurun terlarang. Tapi, di daerah pinggiran gurun tak berujung, itu bisa disebut tempat yang cukup aman. Tidak banyak monster gurun yang menghuninya dan ada 3 kota yang berdiri di daerah pinggiran tersebut. Satu-satunya hal yang berbahaya dari daerah pinggiran ini adalah manusia. Daerah pinggiran gurun tak berujung sering dijuluki sebagai daerah tanpa hukum. Semuanya bahkan dapat membunuh sesuka hati asalkan memiliki kekuatan untuk melakukannya. Kebanyakan yang menghuni 3 kota di daerah pinggiran ini adalah beberapa pedagang dan para tentara bayaran yang sering menjalankan misi dari para pedagang. Di sebuah kedai makan yang terdapat di kota Suan, tampak seorang pemuda dengan rambut putih panjang dan mata harimau sedang duduk di tempatnya untuk menikmati makanan yang telah tersaji. Orang ini adalah pendatang yang baru saja tiba 1 tahun yang lalu di daerah pinggiran ini dan telah menjadi tentara bayaran yang cukup terkenal dan berpengaruh di kota tersebut. Tak lama kemudian, ada 2 pria parubaya yang datang dengan wajah garang yang melihat di seluruh tempat di dalam kedai. 2 sosok ini memiliki tubuh tinggi dan kekar serta ada 2 pedang besar di belakang pinggang masing-masing sosok. Dari aura yang terpancar, keduanya adalah ahli sovereign bintang 1 puncak. Mereka adalah 2 pedang kembar, Wei Jian dan Wei Tang. Apa yang mereka lakukan di sini? Tanya salah satu pelanggan di kedai tersebut yang bingung dengan kedatangan kedua sosok yang dijuluki 2 pedang kembar. Apalagi, mereka pasti akan mencari masalah. Balas teman di sebelahnya yang sepertinya tahu apa yang akan dilakukan oleh kedua sosok yang baru saja masuk ke dalam kedai. Setelah Wei Jian dan Wei Tang telah memutar pandangan mereka di dalam kedai untuk mencari seseorang, tatapan mata Wei Tang kemudian tertuju pada sesosok pria muda dengan rambut putih yang duduk jauh di depan dan membelakangi mereka. "Kakak, itu dia," ucap Wei Tang sembari menunjuk ke arah sosok pemuda berambut putih. Wei Jian kemudian melihat ke arah sosok yang ditunjukkan oleh adiknya dan mulai berjalan ke arah pemuda tersebut dengan wajahnya yang garang. Saat Wei Jian dan Wei Tang berjalan ke arah pemuda tersebut, beberapa sosok yang awalnya sedang menikmati hidangan tampak telah memegang senjata mereka dan menunjukkan tatapan tajam ke arah Wei Jian dan Wei Tang. Saat tiba di belakang pemuda yang mereka tuju, Wei Jian menatap punggung pemuda tersebut lalu mengangkat tangannya dan meletakkan telapak tangannya di punggung pemuda tersebut.
Apa kau adalah Nisien, penguasa jalanan timur? Kudengar, kalian mulai mengambil misi dari grup pedagang Qian. Bisa kita berbincang sebentar? Wei Jian berkata dengan senyuman mengerikan di wajahnya yang memerah. Boom! Salah seorang di meja sekitar segera memukul meja dengan keras dan berdiri dengan berani diikuti oleh beberapa orang lainnya yang telah memegang senjata. Wei Jian, jangan bertingkah seenaknya. Ini bukanlah jalanan selatan yang kalian kuasai. Ucap sosok yang memukul meja. Bertingkah seenaknya. Bajingan. Kalianlah yang mencuri bisnis kami dengan grup pedagang Qian. Dan kalian berkata kami sekarang sedang bertingkah seenaknya. Dasar sialan. Wei Tang segera menggenggam kedua pedangnya saat dirinya membalas perkataan sosok tadi. Melihat kedua kelompok penguasa jalanan selatan dan timur yang berselisih, semua pendatang di dalam kedai itu segera panik dan bertatapan satu sama lain. Beberapa waktu kemudian, semua pendatang segera melarikan diri tanpa membayar makanan yang telah mereka makan. Melihat semua orang yang kabur, pemilik kedai makan tersebut segera berkeringat dan pasrah atas kerugian yang ia alami saat ini. Tuan-tuan, bisakah kalian bertarung di luar? Kalian tahu, bisnisku ini hanyalah bisnis kecil. Jadi kumohon kasihanilah aku. Ucap pemilik kedai dengan tegang saat dirinya menatap tubuh besar Wei Jian dengan rasa takut. Brak, lari atau bersembunyi. Apa kau mencintai kedai ini dan tidak menyayangi nyawamu? Ucap Wei Jian dengan ganas dan membuat pemilik kedai ketakutan sampai lari terbirit-birit keluar dari kedai miliknya sendiri. Setelah melihat pemilik kedai kabur, Wei Jian menatap ke arah Wei Tang. Adik, kau urus yang lain dan biarkan aku yang mengurus bocah ini. Ucapnya dan Wei Tang segera mengangguk setuju. Wei Tang melihat ke arah sekelompok orang di depannya yang telah siap dengan senjata mereka dan tersenyum dengan semangat membara. 1 puncak Xiantian, 2 Xiantian bintang 9 dan 4 Xiantian bintang 8. Kurasa aku akan sedikit terhibur oleh kalian. Ucap Wei Tang dan segera melesat ke arah kelompok di depannya. Tang! Wei Tang segera mendaratkan serangan kedua pedangnya dan disambut oleh senjata lain dari kelompok yang ia lawan. Ia melakukan gerakan kasar yang membabi buta dan dipenuhi dengan kekuatan, menghadapi kekuatan luar biasa dari sang ahli sovereign. Ketujuh orang tersebut tampak sedikit kewalahan meskipun jumlah mereka lebih banyak. Melihat adiknya yang telah beraksi duluan, Wei Jian hanya tersenyum dan menoleh lagi ke arah Nisien. Nisien, ayo kita selesaikan ini agar kami bisa mengambil bisnis dengan grup pedagang Qian lagi secepatnya. Ucap Wei Jian dengan penuh semangat karena nampaknya dirinya telah tak sabar bertarung dengan Nisien yang rumornya dapat mengalahkan banyak monster gurun sendirian. Tapi, bukannya mendapatkan respon sesuai ekspektasinya, Nisien sama sekali tak memperdulikan Wei Jian dan hanya terus menikmati makanannya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Melihat ini, Wei Jian tampak sangat marah dengan Nisien yang tidak meresponnya. Ia segera mengumpulkan energi spiritual di tangannya dan mengepalkan telapak tangannya dengan kuat. Krak! Bom! Mangkuk yang berisi sup yang dinikmati oleh Nisien segera retak dan hancur berkeping-keping. Hal ini membuat ekspresi acuh tak acuh dari Nisien segera berubah. Melihat masih tak ada gerakan dari Nisien, Wei Jian segera mengangkat pedang di tangan kanannya dan mengayunkan pedang besar tersebut ke leher Nisien.
Tap. Nixien memegang pergelangan tangan besar Wei Jian dan menahan gerakan pedang tersebut sebelum mengenai lehernya. Kekuatan sejati Nixien. Wei Jian yang tak dapat menggerakkan tangan kanannya segera mengeraskan rahangnya dan mencabut pedangnya yang satu lagi dengan tangan kirinya. Ayunan pedang yang kedua bergerak kembali ke arah Nixien dan Nixien menatapnya dengan tajam. Dirinya melompat ke udara dan membuat serangan pedang itu meleset. Kini, Nixien melakukan gerakan memutar di udara dan segera menendang kepala Wei Jian. Buak! Kepala Wei Jian segera bergetar kuat, dirinya kini tak bisa berpikir dengan baik dan membuat tubuhnya tak bergerak selama beberapa detik. Buak! Bom! Saat Wei Jian tak bergerak, Nixien segera menendang dadanya dan membuat Wei Jian terpental jauh hingga menghancurkan tembok. Penguasa jalanan selatan. Jangan menipuku, kalian itu hanyalah sampah. Ucap Nixien dengan dingin setelah dirinya sekarang duduk dengan santai di atas meja. Sementara itu, Wei Tang yang sedang bertarung dengan ketujuh bawahan Nixien segera melihat ke arah kakaknya yang telah menghantam tembok. Kakak! Wei Tang segera panik dan marah, dirinya menatap ke arah Nixien dan segera menerobos ketujuh orang yang menghalanginya. Beraninya kau! Wei Tang melesat ke arah Nixien dan di kedua pedangnya kini telah muncul energi pedang yang telah mengamuk. Melihat Wei Tang yang bergerak ke arahnya dengan energi yang kuat, Nixien mengangkat tangannya dan melakukan gerakan mencakar. Sebuah cakar harimau raksasa segera terbentuk dan menabrak Wei Tang yang mengamuk. Serak! Bagian dada Wei Tang tercakar dengan luka yang cukup dalam dan dirinya terhempas ke belakang. Bom! Wei Tang kini juga telah menghancurkan tembok kedai makan tersebut sama seperti kakaknya. Bajingan, padahal sama-sama Sovereign bintang 1, tapi kekuatan fisiknya saja sudah tak masuk akal. Wei Jian yang telah berdiri kini bergumam pelan sambil tangannya memegang dadanya yang ditendang Nixien tadi. Wei Tang ikut berdiri dan mengangguk pelan saat dirinya berjalan ke arah kakaknya sambil memegang luka cakar yang dalam di dadanya. Ya, tampaknya rumor itu bukanlah sekedar rumor. Kita harus bekerja sama untuk mengalahkannya. Ujar Wei Tang dan kakaknya mengangguk setuju. Baiklah, ayo. Ucap Wei Jian dan mengeluarkan energi spiritualnya diikuti oleh Wei Tang. Wus! Energi spiritual kedua orang ini menggila dan segera menyatu satu sama lain hingga akhirnya energi spiritual keduanya tampak sama. Semua bawahan Nixien menelan ludah dengan tegang saat melihat energi spiritual yang sangat kuat dari kedua orang di depan sana. Saat energi Wei Tang dan Wei Jian benar-benar telah menyatu secara penuh, energi kekuatan puncak mereka telah tercapai dan sekarang mereka berdua bahkan dapat bersaing dengan Sovereign bintang 2, jika bertarung bersama. Kedua kakak beradik ini mengeratkan pegangan tangan atas senjata mereka dan saling bertatapan sebelum keduanya mengangguk bersama. Kedua orang ini mengarahkan pandangannya ke atas Nixien dan menatap sosok tersebut dengan tajam. Bam! Kedua orang ini menembakkan dirinya ke depan untuk melesat dengan cepat ke arah Nixien. Tapi, sebelum mereka mencapai Nixien, ketujuh anak buah Nixien segera berdiri tegak dengan senjata mereka yang sudah siap menghalangi pergerakan kakak beradik Wei. Bang! Ketujuh orang tersebut terpental menabrak dinding kedai setelah kakak beradik Wei menerobos mereka dengan kuat. Saat kedua orang ini telah berada di depan Nixien,
Nisien segera tersenyum dengan tatapan mata harimaunya yang telah menjadi semakin ganas. Taring Nisien sedikit memanjang saat dirinya tersenyum ke arah dua orang tersebut, begitu juga dengan cakarnya yang kuat. Energi putih yang mengandung keganasan yang luar biasa segera mengelilingi tubuh Nisien dan membuat dirinya tambah mengerikan saat dipandang mata. Wuss! Nisien tidak menunggu kakak beradik Wei datang padanya dan langsung melesat ke arah mereka dengan kuda-kuda siap mencakar di udara. Bang! Kedua kekuatan besar ini bertabrakan dengan dahsyat di bawah langit-langit kedai dan membuat gelombang ledakan yang dahsyat yang membuat kedai makan tersebut hancur lebur menjadi reruntuhan. Akibatnya, kakak beradik Wei segera terdorong mundur ke belakang dan masuk ke dalam jalanan di depan kedai yang kebetulan saat itu dalam keadaan sepi. Melihat adanya pertarungan antara orang terkenal di kota Suan tersebut, beberapa orang yang berjalan kaki di sekitar segera menjauh tapi tetap berhenti untuk menyaksikan pertarungan yang cukup langka tersebut. Karena sangat jarang bahkan tak pernah penguasa 4 jalanan kota Suan bertarung satu sama lain. Ini juga akan menjadi momen penentu siapa yang lebih kuat antara penguasa jalanan selatan dengan penguasa jalanan timur. Kakak, bocah ini ternyata masih menyembunyikan kekuatannya. Ucap Wei Tang saat dirinya mengusap sedikit darah di bawah bibirnya. Ayo kita serang sekali lagi dengan teknik pedang naga kembar. Ujar Wei Jian saat dirinya telah menerima fakta bahwa Nisien lebih kuat dibandingkan mereka berdua. Wuss! Energi spiritual mengamuk di kedua pedang kakak beradik Wei dan menciptakan bayangan naga emas di sana. Kedua orang ini sekarang telah siap untuk melancarkan serangan kedua dan menatap ke arah Nisien. Tapi, saat keduanya telah maju selangkah untuk melesat ke arah Nisien, keduanya segera dikejutkan dengan hilangnya Nisien dari tempatnya. Keadaan menjadi hening dan kedua sosok ini tak melakukan gerakan apapun selama beberapa detik setelah Nisien telah berada di depan mereka. Bang! Nisien mencengkram wajah kedua musuhnya dan menghantamnya ke jalanan sampai kepala masing-masing kakak beradik Wei masuk ke dalam jalanan. Nisien berada di tengah-tengah dan mengangkat kembali tangannya. Saat tangannya ia angkat, energi putih misterius yang menyelimuti tubuhnya segera berkumpul dengan ganas di kedua tangannya, khususnya di bagian kepalan tangannya. Bom! Nisien meninju kedua wajah yang telah masuk ke dalam jalanan dan membuat kepala mereka hancur namun tidak sampai membuat keduanya mati. Sudah kubilang, apanya yang penguasa jalanan selatan? Kalian berdua hanya sampah. Ucap Nisien dengan dingin saat kedua orang ini telah benar-benar tidak sadarkan diri. Tep! Nisien segera menoleh ke arah kiri saat dirinya mendengar suara langkah kaki yang berhenti di dekatnya. Saat menoleh ke kiri, Nisien dapat melihat dua orang berjubah hitam berhenti dan menatapnya sekitar 10 meter di arah kiri. Nisien berdiri dan menghadap ke arah kedua orang berjubah hitam. Oh, apa ini? Apakah langsung ada penantang berikutnya? Tanya Nisien dengan alis terangkat. Nisien segera mengamuk kembali dan melesat ke arah kedua sosok berjubah hitam di depannya. Melihat gerakan Nisien, salah seorang pria berjubah hitam hendak maju selangkah untuk melawan Nisien, tapi sosok di sebelahnya segera mengangkat tangannya untuk menahan temannya tersebut. Sosok yang menghentikan temannya ini pun tampak tersenyum ke arah Nisien yang sudah ada di depannya dan mengeluarkan tatapan sepasang mata ungu yang sangat mengerikan dari kegelapan dalam jubahnya.
Melihat tatapan mata ungu tersebut, Nisien tampak tegang dan hatinya seolah ragu dengan gerakan yang telah ia lakukan saat ini. Di saat gerakan Nisien tampak melambat dan penuh keraguan, sosok berjubah hitam yang mengeluarkan tatapan mata ungu segera menghilang dari tempatnya dan seketika langsung memegang wajah Nisien. Buak! Pria berjubah hitam segera membanting Nisien ke jalanan dan tersenyum samar. "Nisien, sudah kuduga ini benar-benar kau," ucapnya. Nisien membelalakkan matanya karena terkejut dengan suara yang ia rasa pernah mendengarnya. "Kau..." Nisien kehabisan kata-kata dengan kemunculan kenalan lamanya tersebut. "Kita akan buff abis-abisan orang-orang di sekitar Tianlei." Episode sebelumnya. Penguasa Jalanan Timur, Nisien. Episode berikutnya. Tiba di kota awan hitam.